حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil infaqi fi sabilih wa adal munfiqina bil ajril azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, salah satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Bersedekah. Begitu tingginya nilai sedekah ini, Nabi sendiri ikut mengutamakannya. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim diceritakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, yang paling suka bersedekah, yang paling suka berbagi. Itu Nabi. Wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Lebih-lebih ketika bulan Ramadan tiba, beliau ini lebih dermawan lagi. Atas dasar para jamaah, maka kita sebaiknya berusaha menyesuaikan diri. Seperti Nabi, lebih meningkatkan sedekahnya di bulan Ramadan ini. Para jamaah, kesukaan, kebiasaan bersedekah ini ditiru juga oleh para sahabatnya. Apalagi yang namanya sahabat Utsman bin Affan. Para jamaah, orang ini yang namanya Utsman bin Affan ini, saking banyaknya sedekah atau wakaf yang diberikan, sampai sekarang masih ada. Di Madinah itu masih ada wakaf Utsman bin Affan. Para jamaah, siapa ini Utsman bin Affan? Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Kemudian diambil menantu oleh Nabi. Putri Nabi bernama Ruqayyah. Kemudian wafatlah Ruqayyah ini. Dicarikan lagi anak yang berikutnya, Ummu Kulthum, juga putri Nabi. Jadi para jamaah, saking cintanya Nabi kepada Utsman ini, sampai dinikahkan kepada dua putrinya. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum. Itu sebabnya maka sejarawan memberikan gelar kepada Utsman bin Affan ini Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, dua putri Nabi tadi. Para jamaah, selain itu kemudian pada waktunya beliau kemudian naik tahta, menjadi khalifah, menjadi presiden, menjadi raja. Yaitu setelah Abu Bakar, kemudian Umar, selanjutnya Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga.
Para jamaah, itulah sosok Utsman bin Affan, seorang pemimpin, seorang khalifah. Dan yang menarik dari sekian banyak cerita tentang beliau adalah kesukaannya dalam berderma, dalam berbagi, dalam bersedekah. Para jamaah, mungkin boleh dikatakan Utsman bin Affan adalah di antara sahabat yang paling banyak dermanya. Salah satu contoh, pada awal-awal Nabi dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, banyak pos-pos penting dikuasai oleh orang Yahudi. Termasuk sumber air, sumur. Para jamaah, saat itu kaum muslimin kesulitan mendapatkan air. Untuk mendapatkan air harus membeli ke air sumur milik orang Yahudi itu. Sumur itu namanya rumah. Bi'ru rumah. Sumur rumah. Bukan rumah ya. Rumah bahasa Arab. Para jamaah, oleh orang Yahudi dimanfaatkan betul dalam situasi sulit ini. Air dijual dengan harga mahal. Tentu saja umat Islam agak kesulitan untuk mendapatkan itu. Akhirnya Nabi bersabda, ini menarik. Apa sabda Nabi? Mayashtari bi'ra rumah. Barang siapa mau membeli sumur itu, sumur rumah namanya. Fayaj'aluha lil muslimin. Kemudian setelah dibeli, diberikan kepada umat Islam. Falahul jannah. Maka orang itu berhak mendapatkan surga. Para jamaah, iming-iming dari Nabi ini kemudian ditangkap oleh Utsman bin Affan. Ya Rasul, saya siap membelinya. Maka Utsman bin Affan pun membeli sumur itu. Waktu itu harganya sekitar 20.000 dirham. Kalau dikurskan rupiah itu kira-kira antara 1 hingga 2 miliar. Bagi Utsman, pengusaha kaya, nggak ada masalah. Hampir 2 miliar harga sumur itu. Para jamaah, apakah Utsman memanfaatkan sumur itu untuk bisnis lebih lanjut? Tidak. Utsman dengan senang hati setelah mendengar sabda Nabi tadi itu, kemudian menyerahkan, ya Rasul, aku serahkan kepada kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemudahan, mendapatkan air tadi itu. Dan sumur ini para jamaah masih ada sampai sekarang di Madinah. Nanti kalau umroh atau haji, tanya kepada pembimbing, mana itu bi'ru rumah. Sumur yang namanya rumah milik Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih diwakafkan untuk kaum muslimin. Luar biasa. Itulah Utsman bin Affan para jamaah. Seorang dermawan yang luar biasa. Gak ngitung-ngitung. Ada yang menggoda. Woi, sahabat Utsman, kenapa sampai kok membeli itu malah dikasihkan pada masyarakat? Apa nggak rugi sampai itu? Apa kata Utsman bin Affan? Aku menjual kepada Allah. Kalau aku menjual kepada Allah, harganya lebih tinggi. Di ayat itu dikatakan akan dilipat gandakan menjadi sekian lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi Utsman punya keyakinan yang luar biasa tentang sedekah ini. Para jamaah, kemudian ada satu peristiwa lagi. Ketika Nabi sedang mempersiapkan menghadapi tentara Romawi di Tabuk. Tabuk itu sebuah tempat di Jazirah Utara, Jazirah Arab sebelah utara. Posisinya dekat Jordan sekarang ini. Dan waktu itu negeri Syam Syria itu dikuasai Romawi. Sehingga Nabi
ditantang oleh orang Romawi, atau ada kabar Romawi akan memerangi warga Madinah. Maka Nabi mempersiapkan tentara sebanyak 30.000 tentara. 30.000 tentara ini menurut sejarah adalah jumlah tentara terbanyak pada masa Nabi memimpin perang. Sementara pihak Romawi mempersiapkan tentara lebih banyak lagi. Ada menyebut 40, ada menyebut 100.000 tentara. Dilihat jumlah, jelas kalah banyak. Para jamaah, pada saat itu musim paceklik. Udara sangat panas sekali. Sementara logistis perang itu kurang. Itu sebabnya Nabi kemudian pidato di depan para sahabat agar supaya para sahabat ikut serta menyumbang untuk kegiatan perang ini, perang Tabuk. Para jamaah, bisa dibayangkan untuk membiayai tentara sebanyak 30.000 itu tidak kecil. Maka kemudian ada 1-2 orang sahabat menyumbangkan apa yang dia punya. Dan saat itu kemudian Utsman bin Affan, laki-laki Utsman bin Affan, datang menghadap Nabi, "Ya Rasul, aku siap menyedekahkan 300 ekor unta saya. Kemudian 50 ekor kuda saya. Dan 1.000 dinar emas aku serahkan untuk kepentingan jihad fisabilillah menghadapi perang Tabuk ini." Para jamaah, saya nyoba utak-atik, tanya ke ChatGPT, berapa kira-kira nilainya kalau dikurskan, dirupiahkan itu. Dihitunglah satu persatu. Kalau 300 unta dengan segala perlengkapan itu berapa? 50 ekor kuda dengan segala perlengkapannya berapa? Kalau 1.000 dinar emas, maka ketemunya tidak kurang dari 10 miliar. 10 miliar dari satu orang namanya Utsman bin Affan. Dan orang ini senang sekali kalau bisa bersedekah seperti itu. Itulah sebabnya para jamaah, maka Utsman ini dipandang sebagai sahabat Nabi yang paling kaya dan paling dermawan dilihat dari angka-angka tadi. Nah, para jamaah, ketika beliau jadi khalifah, ketika menjadi pemimpin, tidak kurang sedekahnya itu. Juga dilakukan di mana-mana. Bahkan konon gaji yang mesti dia terima dari Baitul Mal tidak diambil. Justru dibagikan pada fakir miskin, kepada masyarakatnya. Itulah Utsman bin Affan. Karena itu para jamaah, di bulan Ramadan ini sangat baik bagi kita untuk merenungkan. Kalaulah kita tidak sanggup bersedekah dengan hitungan miliaran kayak tadi itu, ya sudahlah, semampu kita berapa. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan 300 ekor unta, 50 ekor kuda, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan demi kepentingan umat Islam. Para jamaah, kadang-kadang ada orang yang berpikir sempit. Kalau saya sedekah, berkuranglah harta saya. Para jamaah, ungkapan seperti ini menunjukkan dia tidak ada iman. Sebab Nabi menyatakan dengan tegas dalam hadis Sahih Muslim, mana qasad sedekatun mimmal. Sedekah yang diberikan itu tidak akan mengurangi hartanya. Itu pernyataan Nabi. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi para jamaah,
Jangan takut kita jadi miskin dengan banyak sedekah. Jangan takut. Utsman bin Affan semakin banyak sedekah, justru semakin deras rezekinya diterimanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, harta yang kita miliki itu jangan hanya dinikmati sendiri. Sisihkan sebagian untuk disedekahkan, ditermakan para pihak lain. Seorang penyair zaman tabi'in namanya Al-Ahnaf bin Qais. Beliau mengatakan, antalil mal, Anda akan diperbudak oleh harta. Idza amsaktahu, apabila Anda menggenggam saja, tidak pernah menyedekahkannya. Wa idza anfaqtahu falmalulaka. Tapi jika kamu mau menyedekahkan harta yang kamu miliki itu, maka harta menjadi milikmu, menjadi simpananmu, menjadi amalmu untuk hidup bahagia di akhirat nanti. Sungguh beruntunglah di antara kita ini yang gemar bersedekah. Yang terakhir para jamaah, Allah menjanjikan dalam ayat yang ke-39 surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu bagikan, pasti akan diganti oleh Allah. Fahuwa yukhlifu. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Karena itu para jamaah, mumpung ini Ramadan, mari kita gairahkan untuk bersedekah. Yang berzakat, segera keluarkan zakatnya. Yang berinfak, segera keluarkan infaknya. Bersedekah, segera keluarkan sedekahnya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita diberi kegairahan untuk beramal dalam bentuk sedekah ini. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, termasuk seluruh amal di bulan Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.